Selamat pagi. Pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Tinggi. Jadi saya kan ikut BIMTEK tentang pendidikan inklusif nih Bu. Jadi saya ini baru belajar tentang kajian di pendidikan inklusif, khususnya mengenai peranan guru dalam mendukung peserta didik berkebutuhan khusus yang ada di sekolah reguler kayak sekolah kita nih. Ya, menarik sekali ya pembahasannya ya. Baik Bu. Dari yang Ibu temukan. Boleh deh dijabarkan sedikit. Jadi kemarin nih saat pendidikan saya itu menelaah beberapa artikel Bu, diantaranya ada artikel dari Kemendikbud, Ristek Dikti dan Diksus. Itu mereka menulis tentang bagaimana pendidikan inklusif di Indonesia dan bagaimana peranan guru dalam mendidik siswa berkebutuhan khusus. Nah, kemudian saya menggali lagi dengan beberapa artikel dari Indonesia yang mendukung tentang kebijakan Kemendikbud tersebut. Yang pertama itu dari Faizin dan teman-temannya, dia membahas tentang bagaimana penguatan kompetensi guru dalam pendidikan inklusif, dan ditambah lagi saya menganalisis dari artikel dari Restuti dan teman-teman yang membahas tentang pengaruh bagaimana self-efficacy atau bagaimana kemampuan guru itu dan keyakinan diri guru terhadap keberhasilan pembelajaran inklusif. Jadi dari 3 artikel tersebut itu dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana kompetensi guru yang dimiliki, kemudian pelatihan yang berkelanjutan, dan bagaimana kepercayaan diri guru dalam menangani keberagaman kebutuhan belajar siswa atau murid yang ada di sekolah. Menarik nih ya. Untuk dampaknya itu Bu, untuk kita sebagai guru ini ya di sekolah. Ya. Dampak pelatihan ini cukup besar Bu. Nah, jadi penelitian tersebut menunjukkan bahwa guru yang memiliki pemahaman tentang bagaimana kebutuhan peserta didik yang berkebutuhan khusus itu, mereka itu cenderung lebih mampu bagaimana bisa menyelesaikan strategi pembelajaran di sekolah, bagaimana bisa mereka mengelola kelas yang siswanya itu beragam, kemudian mereka akan lebih bisa memberikan dukungan yang tepat kepada setiap peserta didik. Karena kan di kelas kita itu tuh siswanya beragam tuh kan, jadi ada yang dari kecerdasannya beragam, latar belakangnya beragam, bahkan di sekolah kita ada siswa berkebutuhan khusus. Nah, selain itu juga guru yang memiliki keyakinan tinggi itu dia akan lebih bisa menghadapi tantangan bagaimana menghadapi siswa di kelas inklusi, sehingga dia juga bisa lebih aktif nanti mencari solusi ketika mengalami kesulitan mengajar siswa berkebutuhan khusus di kelas. Wah, banyak sekali ya dampaknya Ya, pendidikan ya Bu ya. Betul. Nah, terus untuk artinya ini guru ini memang diharuskan ya belajar pendidikan khusus ini? Sebenarnya tidak Bu, tetapi setiap guru itu bisa berperan menjadi guru pembimbing khusus. Jadi dia tidak harus menjadi ahli di bidang pendidikan khusus gitu, tetapi guru itu bisa mengambil peran dengan dia memiliki nanti bagaimana pengetahuan dasar tentang karakteristik siswa peserta didik berkebutuhan khusus, karena setiap siswa itu kebutuhannya beda-beda, dan nanti setiap guru itu harus tahu bagaimana strategi pembelajaran yang adaptif. Jadi pembelajarannya harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa tersendiri. Kemudian yang paling penting tidak hanya tadi kita harus jadi ahli, jadi guru pembimbing khusus, yang paling penting itu kita punya kemampuan untuk terus belajar. Kemudian kita harus bisa berkolaborasi dengan rekan sesama guru untuk kemajuan siswa kita bersama. Kemudian kita juga harus bisa berkolaborasi, berkomunikasi dengan orang tua supaya nanti kita bisa melihat bagaimana perkembangan anak tersebut, dan nanti jika memungkinkan kita akan mengadakan kolaborasi juga dengan guru pendidikan khusus atau nanti dengan unit layanan disabilitas khusus untuk anak berkebutuhan khusus Bu. Ya, tadi ya banyak kayak karakter, harus Ya, kolaborasi, betul. terus kan kita tidak ada GPK nih Bu, gimana? Ya, di sekolah kita belum ada GPK-nya, betul Ya. ya. Nah, jadi itu juga sudah dibahas Bu dalam kajian tadi dari Faizin dan dari Kemendikbud tadi. Itulah makanya
dukungan tentang GPK terbatas, makanya guru-guru itu dia bisa mengikuti bimbingan atau diklat tentang pendidikan khusus. Sekarang sudah ada platform di rumah belajar atau ruang GTK. Di situ sudah ada diklat tentang pendidikan khusus yang bisa diakses, Bu. Jadi kita bisa belajar mandiri dulu dari tingkat dasar. Kemudian kita setelah itu bisa melakukan diferensi di kelas. Nanti kan di sini ada guru yang ikut sudah diklat pelatihan. Jadi ada yang di sekolah kita sudah ada ikut tingkat dasar. Kemudian saya akan ikut yang tingkat yang sudah mahir yang itu. Nah, jadi nanti guru tersebut nanti diharapkan bisa mengimbaskan pengetahuan yang dimilikinya itu kepada rekan-rekan yang ada di sekolah, sehingga walaupun di sekolah tidak ada GPK yang secara resmi, anak-anak itu bisa ditangani dan diharapkan nanti bisa membimbing guru untuk melakukan diferensi dalam pembelajaran, kemudian membuat variasi dalam pembelajaran, kemudian menggunakan media pembelajaran yang beragam, serta nanti pada saat evaluasi bisa dia memberikan tingkat kesulitan tugas ataupun soal-soal evaluasi yang beragam tergantung dari siswa tersebut. Ya. Terus nih misalkan contohnya aja ya, saya bisa kurang percaya diri dengan menghadapi yang itu kan punya ciri khas khusus kan, pembelajarannya gini. Terus saya kurang percaya diri, dan apakah itu harus sesuatu yang normal gitu ya, Bu? Itu sangat normal, Bu. Saya pun ibaratnya masih pede kan, ya betul, baru gitu. Betul. Apalagi kita kan memang tidak dibekali dengan pendidikan guru inklusi gitu kan ya. Kita hanyalah sama-sama guru mata pelajaran. Saya guru mata pelajaran biologi, Bu Jana adalah guru BK. Yang guru BK mungkin sudah adalah dapat sedikit dasar-dasarnya. Jadi itu ibaratnya ketidakpedean kita tuh aku belum bisa nih, itu adalah sesuatu pasti kan itu dari guru kan, sebagai itu pasti ada. Itu adalah hal yang wajar, Bu. Jadi berdasarkan penelitian tersebut, jadi kalau yang guru itu memiliki self efficacy atau kemampuan kepedean tadi guru, jadi guru merasa bisa menangani tersebut, jadi guru itu nanti akhirnya bisa berkembang. Akhirnya guru itu ibaratnya percaya diri dulu lah, aku bisa nih nanti dengan belajar dengan teman-teman. Jadi dia harus memiliki kepercayaan diri dulu, Bu, bahwa dia itu bisa untuk membimbing siswa berkebutuhan khusus. Kemudian nanti seiringnya pengalaman itu nanti kemampuannya akan berkembang. Nah, jadi kemudian kita bisa mengikuti pelatihan dan dukungan di lingkungan kerja. Otomatis kan di lingkungan kerja kayak sekolah kita ini semuanya didukung gitu kan ya. Nah, kemudian selain itu supaya meningkatkan kepedean, ibaratnya kepedean sih, keberanian dan kepercayaan diri guru gitu semakin meningkat. Jadi guru nanti bisa ikut pendidikan tadi supaya dia lebih punya banyak pengetahuan, atau nanti dari Kombel kita bisa berbagi bagaimana menangani. Iya betul. Jadi bagaimana kita bisa menghadapi tantangannya di kelas, dan semakin tinggi tuh rasa tadi kepercayaan diri tadi. Untuk langkah ini selanjutnya mungkin bisa yang secara realistis nih bisa dilanjutkan. Jadi yang bisa kita lakukan nih, Bu, jadi ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu kita harus kenal dulu bagaimana kebutuhan belajar siswa yang ada di kelas kita. Nah, jadi kita harus tahu misalnya si Adi, dia kebutuhan belajarnya dia lambat untuk mengerjakan soal matematika. Itu kan salah satu kendalanya, kebutuhannya harus ditangani. Kemudian kita harus tahu dulu tuh yang pertama itu kan kebutuhan dasar belajar siswa. Kemudian kita bisa mencoba strategi pembelajaran yang lebih fleksibel dan tentunya harus berpusat kepada siswa. Nah, jadi kan pembelajaran sekarang itu adalah pembelajaran yang berpusat kepada siswa atau student center, bukan guru lagi sebagai pemberi informasi utama. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa mengikuti pelatihan atau Kombel tadi yang membahas tentang bagaimana pendidikan inklusif tadi. Menarik sekali. Walaupun sedikit demi sedikit, kalaupun konsisten nanti akhirnya bisa menjadi dampak besar.
menarik sekali ya pula dari pembahasan ini. Iya, Bu. Dari penelitian ini lumayan ya bisa diambil itu, ternyata pendidikan itu saling berkolaborasi. Iya, betul. Adalah terus punya keyakinan, Iya. kepercayaan diri, dan tidak hanya berfokus kepada siswanya aja tadi ya, Betul. juga kepada gurunya untuk Betul. bisa mengembangkan secara lebih baik lagi untuk bisa belajar si inklusif ini. Betul sekali Bu, dan dari penelitian yang saya Iya. baca tadi kan itu juga menunjukkan bahwa ketika guru itu mendapatkan dukungan yang memadai di sekolah dan dari lingkungan sekitarnya, ekosistem sekolah juga mendukung, nanti akhirnya guru juga akan memiliki keyakinan terhadap kemampuannya, sehingga itu nanti mengakibatkan peluang keberhasilan pendidikan inklusif itu menjadi lebih besar. Oleh karena itu pengembangan profesional guru itu perlu menjadi prioritas agar setiap siswa, termasuk siswa reguler ataupun siswa berkebutuhan khusus, dapat memperoleh kesempatan belajar yang sama dan lebih optimal, Bu. Terima kasih Bu, informasinya luar biasa nih, dapatkan pendidikan inklusif ya. Nah, Iya, Bu. ini menjadi sebuah tantangan ya untuk semua siswa untuk jadi lebih baik lagi. Betul. Kita sebagai guru nih, Bu, ternyata pembelajaran inklusif itu penting kayak gitu ya, untuk Betul. memastikan mereka itu benar-benar mendapatkan pengalaman belajar yang nyaman. Betul sekali, Bu. Saya Ya, setuju. dan Jadi. bermakna atas apa yang kita pelajari itu dia. Betul, saya sangat setuju dengan pendapat Ibu Jana. Jadi pendidikan inklusif itu bukan hanya tentang memberikan layanan kepada anak berkebutuhan khusus, tetapi pendidikan inklusif itu adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan belajar yang menghargai keberagaman dan membantu siswa yang berkembang itu sesuai dengan potensinya masing-masing, dan nanti mendukung lagi sekolah yang sekarang itu sekolah ramah anak kan, Bu? Iya, sekolah ramah anak. Iya, terima kasih Ibu Jana. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Jana sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama saya. Jadi sebelum kita akhiri nih diskusi dan percakapan kita hari ini, setelah tadi kita berdiskusi dan menyampaikan tentang pendidikan inklusif dan bagaimana efisiensi guru tadi, saya ingin tahu nih dan minta masukan dari Ibu. Menurut Ibu, apa yang sudah berjalan baik dalam komunikasi kita tadi tuh? Baik. Nah, terima kasih sebelumnya sudah banyak sekali tadi dijelaskan ya Bu ya. Nah, menurut saya penjelasan yang Ibu sampaikan ini mudah sekali ya dipahami. Terus juga cukup menyampaikan hasil dari penelitian kan tadi juga sebelumnya, tapi juga bukan hanya sebagai penelitian saja yang disampaikan, tetapi juga menghubungkan dengan situasi yang sering terjadi di kelas, sehingga saya juga merasa nyaman terhadap apa yang Ibu sampaikan, dan terkesan tidak menggurui juga ya Bu ya, ini sering memberikan kita sharing aja tadi ya, Bu, sharing informasi. Kemudian terima kasih Bu atas masukannya. Kemudian untuk kedepannya nih, apa yang bisa nanti saya tingkatkan lagi ke depannya? Mungkin bisa lebih diberikan contoh sedikit ya. Ya. Contohnya misalkan studi kasus, Betul. misalkan Oke. terus contohnya lebih konteks gitu yang lebih spesifik gitu. Nah, terus juga strategi pembelajarannya juga bisa mungkin ditingkatkan lagi untuk diberikan contoh yang lebih mudah lagi. Kan tadi sudah mudah, dikasih yang lebih mudah. Betul, terima kasih Bu Ya. masukannya nanti. Jadi saya selain menyampaikan hasil penelitian, jadi saya harus memperbanyak contoh-contoh konkret yang saya lakukan di sekolah kita sendiri ya, di kehidupan kita sehari-hari. Yang sesuai lah paling tidak Dengan kondisi kita, dan nanti juga saya akan memperbanyak bagaimana contoh penerapan praktek saya di kelas, bagaimana saya membina dan menjalin hubungan dan menangani bagaimana anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah kita. Ya, betul sekali. Secara keseluruhan komunikasi sudah baik, informatif juga, terus membuat saya terlebih tertarik ini ya mempelajari tentang si inklusif ini. Semoga kedepannya saya juga lebih bisa mempelajari apa yang disampaikan. Terima kasih Ibu Jana sudah mau berbincang dengan saya. Jadi saya akhiri aja nih percakapan kita. Terima kasih ya Bu Jana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.